Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Diki Tirtawinata. Saya Apres Wigelan Heroni. Saya Dita Oktavia. Saya Kira Masyifa. Nah, di sini kami akan mengerjakan tugas proyek kalkulus dari Bu Ririn. Langsung saja kita kerjakan. Jadi kita punya soal yaitu fx sama dengan 3x kuadrat min 1. Nah, pertama kita nyari titik kritis. Nah, titik kritis itu ada 3, titik ujung, titik stasioner, sama titik singular. Nah, di sini titik ujungnya nggak ada. Kenapa? Karena di fungsinya itu dia nggak punya intervalnya. Jadi titik ujung tidak ada. Dan yang kedua, kita akan mencari titik stasioner. Nah, titik stasioner ini mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Kita akan mencari turunan dari si fx itu kan. Turunan ini kan fungsinya dalam bentuk pecahan, berarti kita nuruninnya pakai UV. Bunyi itu kan 3x kuadrat minus 1, jadi aksen V kan, berarti 6x dikali V, V-nya x dikurangi terus U 3x kuadrat min 1 dikali V aksen, turun dari x kan 1 per V kuadrat berarti x kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Nah, begitu ini kan kaliin aja kan, 6x kuadrat min 3x kuadrat plus 1 ya kan, ini masuk ke dalam x kuadrat sama dengan 0. Ini 6x kuadrat dikurangi 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat yang tadi. Nah, berarti ini 3x kuadrat min plus 1 per x kuadrat sama dengan 0. Nah, karena kita mau nyari titik stasioner itu kita cari dari si pembilangnya. Nah, kita cari dari pembilang itu harus sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan ya, dia tuh nggak punya titik stasioner. Kenapa? Karena pada saat kita mulai dari titik mencari x itu kan negatif 1, ini kuadrat. Nah, ini ada kuadrat, terus ini negatif 1. Nah, ini bakal jadi bilangan imajiner, dimana dia berarti artinya nggak punya titik stasioner. Jadi cara mencari titik singular itu kita tinggal pandang dari turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya itu kan ini kan 3x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Nah, di x sama dengan berapa, si fungsi turunan pertama ini dia nggak terdefinisi. Nah, berarti kita kayak coba-coba gitu kan, ini udah kelihatan lah, berarti x nya sama dengan 0 kan. Kenapa? Karena pada saat disubstitusi ke persamaan ini itu kan berarti 3 kali 0 kuadrat ditambah 1 per 0 kuadrat kan. Nah, ini kan 0 tambah 1 per 0 kan. Nah, 1 per 0 ini kan kalau di dalam, bukan di dalam konteks limit, artinya dia tidak terdefinisi. Tapi kalau di limit, berarti ini kan hingga. Nah, jadi titik singular itu x sama dengan 0 karena ini. Sekarang lanjut, kita mencari asintot datar, asintot tegang, dan asintot miringnya. Pertama, asintot datar. Nah, jadi cara mencari asintot datar itu kan limit x mendekati tadinya 3x kuadrat minus 1 per x. Nah, x kuadratnya dikeluarin, jadi limit x mendekati tadinya x kuadrat 3
3x dikurangi 3x kan jadi min 1. Jadi limit x matematika hingga min 1 per x sama dengan 0. Nah, jadi untuk ngecek kalau misalkan AM itu ada atau enggak, kita pakai rumus limit di mana nilainya itu harus sama dengan 0. Nah, itu jadikan, jadi itu limit matematika hingga fx-nya kan 7x kuadrat min 1 per x dikurangi itu tadi 3x, terus kan b-nya 0, jadi cuma 3x doang. Nah, karena ini tuh sama kayak ada hitungan ini, jadi ini hasilnya sama aja kan, dan setelah disitu berarti A-nya ada, jadi nilai N-nya Y sama dengan AX plus Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cari selang kemonotonannya. Nah, selang kemonotonan itu kita dapat dari turunan pertama dari fungsi x sama dengan 0. Nah, di sini kita udah mendapatkan turunan pertama dari fungsi x itu sama dengan 3x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Jadi 3x kuadrat plus 1 per x kuadrat sama dengan 0. Kita bisa mencari titik pemecahnya untuk mendapatkan titik untuk garis bilangan. Nah, karena ini x kuadrat, berarti titik pemecahnya kita dapat 0. Terus yang atasnya, karena ini 3x kuadrat plus 1, itu nanti didapatkannya imajiner karena akar minus 1 per 3, jadi itu imajiner, jadi tidak usah. Jadi ini cuma 0 doang titik pemecahnya. Terus kita ambil di sebelah kanan 0 itu 1. Kita masukin ke sini, hasilnya itu positif. Terus kita ambil yang sebelah kiri 0 itu minus 1, kita masukin ke fungsi ini, hasilnya positif juga. Nah, karena ini positif berarti ini naik, di sini juga naik. Jadi fungsinya itu. Kemudian selanjutnya kita mencari titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini kita dapat dari turunan kedua dari fungsi x sama dengan 0. Nah, ini tuh x-nya kita dapetin dari pertemuan yang ini naik terus yang ini turun, atau enggak ini turun terus naik. Tapi karena di sini naik terus, jadi kita tidak bisa mendapatkan x-nya. Karena itu titik ekstrimnya itu tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan mencari selang kecenderungan. Nah, untuk mencari selang kecenderungan itu kita cara carinya itu dari turunan keduanya, yaitu turunan keduanya harus sama dengan 0. Nah, kan kita tadi udah nemu ya turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu 3x kuadrat plus 1 x kuadrat kan. Nah, berarti kita tinggal mau nyari turunan kedua kan, kita turunin lagi dari yang turunan pertama itu. Jadinya 6x x kuadrat min 3x kuadrat plus 1 kali 2x per x pangkat 4. Nah, begitu ini tinggal dikali-kali saja. 6x pangkat 3. Nah, ini kan 2 kali 3 6, berarti 6x pangkat 3. Nah, terus ini 2x kali 1 2x kan, berarti ada yang jadinya min 2x per x pangkat 4. Ini sama dengan 0. Nah, ini kan habis, jadinya min 2x per x pangkat 4 dengan 0. Nah, di sini kita tahu titik pemecahnya itu katanya itu x sama dengan 0. Nah, berarti
kita gambar garis bilangan. Ini F double aksen. Nah, di kan 0 itu kan ada 1, 2 dan seterusnya. Kita misalkan coba aja 1, kita ambil action 1, berarti kan min 2 kali 1, min 2, negatif min 2, 1 pangkat 4, 1, berarti min 2 per 1, negatif kan, garis 2, berarti ini negatif. Terus di sini kan negatif ya, di 0, di kiri 0 itu negatif. Kita coba aja negatif 1, negatif 2 dikali negatif 1, 2, terus negatif 1 dibagi 4, 1. Nah, berarti ini positif, ya kan? 2 dibagi 1, positif 2. Nah, artinya kalau dia positif berarti dia cepung ke atas, kalau dia negatif dia cepung ke bawah. Berarti cepung ke atas pada negatif 3 sampai 0, F cepung ke bawah pada 0 sampai hingga. Nah, kita sekarang akan mencari titik belok. Nah, tadi kan kita udah nyari nih kecekungan kan. Nah, ternyata di X sama dengan 0 itu terjadi perubahan kecekungan, yang tadi cekung ke atas jadi cekung ke bawah kan. Nah, itu artinya apa? Artinya berarti 0,F0 itu calon titik belok. Nah, selanjutnya kita perlu mengecek dari F0 nya. Nah, ini kita perlu substitusi ke persamaan yang awal. Berarti kan 3 dikali 0 kuadrat min 1 per 0 kan, sama dengan min 1 per 0. Nah, ini kan tidak terdefinisi. Artinya berarti 0,F0 gagal menjadi titik belok. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Pertama-tama kita buat dulu bidang kartesiusnya. Selanjutnya kita akan menggambar asimtot tegak, asimtot miring, dan asimtot datarnya. Karena asimtot datarnya tidak ada, maka tidak kita gambar, kita hanya menggambar asimtot tegak dan asimtot miringnya. Yang pertama asimtot tegak. Asimtot tegaknya itu x sama dengan 0, sehingga kita gambar di sini menggunakan kapur berwarna biru muda. Selanjutnya kita akan menggambar asimtot miringnya, yaitu 3x. Asimtot miring 3x gambar seperti ini. Nah, karena tidak adanya titik ekstrim dan titik belok, sehingga kita membutuhkan titik bantu. Nah, di sini saya menemukan titik bantunya itu x sama dengan setengah. Nah, kita masukkan ke persamaan awal yang ini, ke 3x kuadrat min 1 per x, itu tuh nanti hasilnya bakal min setengah. Nah, langsung aja kita gambar titik bantunya. Di sini ada setengah, di sini ada min setengah. Kita pertemukan. Nah, di sini kita akan menggambar grafiknya. Karena grafiknya ini di sebelah kanan 0 itu naik, jadi kita akan menggambar seperti ini. Selanjutnya karena grafiknya itu cekung ke bawah setelah tadi, kita akan menggambarnya lanjut seperti ini. Oke, nah selanjutnya di sini di sebelah kirinya juga kita akan menggunakan titik bantu, yaitu setengah dan min setengah. Nah, karena di sebelah kiri 0 itu grafiknya naik, kita akan menggambar dari sini. Menggunakan kapur pink. Sampai di titik bantu tadi, kita lihat ke titik ini ya, cekung ke atas. Kita lanjutkan seperti ini. Jadinya seperti ini. Terima kasih. Oke, sekian dari kami kelompok 3 tentang pengerjaan proyek tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.